Banyak yang tidak tahu mengenai kendaraan mesin dari L300 Euro 4. Nah, dari sini saya akan menginformasikan itu untuk Anda nanti yang membeli L sampai Euro 4 itu banyak untungnya ya teman-teman. Salah satunya nanti itu bisa menghemat sampai 3 jutaan untuk biaya servisnya. Nah, nanti apa biaya servisnya yang bisa menghemat sampai 3 jutaan itu akan saya bahas kali ini di kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4. Oke, dari sini saya akan menjelaskan ya bahwa kendaraan Euro 4 nanti itu mesinnya kan sudah tidak lagi menggunakan mesin diesel konvensional. Dia sudah menggunakan sistem common rail yang dimana nanti mesinnya itu sudah aluminium. Tidak lagi dia menggunakan timing belt, namun dia menggunakan namanya timing chain, ya, rantai atau kamrat ya. Jadi lebih lifetime tanpa perawatan ya. Kalau biasanya yang sampai model ini itu dia masih menggunakan timing belt, dia harus diganti berkala setiap 100.000 km, yang akhirnya nanti setiap ganti timing belt itu biayanya kurang lebih hampir 3 jutaan jika nanti Anda ganti yang genuine part ya, khususnya dari timing belt itu nanti saya akan jelaskan beberapa komponen yang nantinya harus diganti ketika menggunakan timing belt ya, karena timing belt itu dari pemilik kendaraan biasanya yang diganti itu hanya timing belt besar kecil saja. Tapi namun sebenarnya untuk timing belt sendiri di Mitsubishi L300 itu yang diganti itu harus lengkap ya, set lengkap. Tidak hanya timing belt besar dan timing belt kecil. Jadi untuk timing belt kendaraan LSP ini itu ada dua sebenarnya teman-teman ya, yang perlu diingat. Satu timing belt besar, yang satunya adalah timing belt kecil atau untuk timing belt yang balancernya. Karena mesin diesel itu getarannya sangat tinggi. Ketika nanti tidak dipasang balancer, maka sopir atau driver atau penumpang itu terasa getarnya sampai ke bodi. Akhirnya dikasih timing belt kecil atau timing belt balancer. Nah, ketika diganti itu timing belt besar harus diganti. Yang pertama, timing belt kecil yang diganti. Kemudian ada laker tensioner timing belt besar, laker tensioner timing belt kecil ya. Nah, di dalamnya sendiri itu ada namanya seal-sealnya ya teman-teman. Seal dari noken as depan, seal crankshaft ya bagian bawah, kemudian seal balancer kanan dan kiri. Ada dua balancernya. Jadi balancer mesin ini itu ada dua, sebelah kiri dan kanan. Dan nanti itu harus diganti. Karena yang sering terjadi di kendaraan L300 lama, kebocoran olinya itu dari seal balancer sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Jadi ketika ganti timing belt itu harus diganti meskipun itu tidak bocor. Itu biasanya yang saya kerjakan tuh seperti itu ya. Yang lainnya nanti setelah ganti timing belt besar, timing belt kecil, kemudian tensioner besar, tensioner kecil, seal balancer kanan kiri, kemudian ada namanya fan belt power steering ya. Fan belt power steering dan juga nanti ada fan belt yang dapat alternator atau kipasnya. Itu nanti akan semua diganti. Nah, dari sini untuk biaya perawatan timing belt kan setiap 100.000 km. Mobil jalan itu standar 20.000 km itu 1 tahun. Jadi untuk mencapai 100.000 mobil jalan normal itu sekitar 5 tahun baru ganti timing belt di Mitsubishi ASAP ini. Tapi karena mobil SAP ini kan mobil penumpang ya teman-teman. Ya, mobil untuk muatan, mobil komersial biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Yang pertama, bisa untuk bahan untuk mengangkut segala macam keperluan rumah tangga atau palawija atau plastik ataupun yang lainnya. Maka untuk aktivitas mobil ini sendiri itu sangat rutin, sangat cepat, sangat apa ya, sangat capek istilahnya untuk ketika dianggap mobil itu seperti orang. Jadi tiap hari sampai jalan kemana-mana ya untuk ngangkut, untuk kerja. Akhirnya kilometernya cepat tercapai. Jadi 1 tahun lebih dari 20.000 kilometer. Nah, bisa sampai 30.000, 40.000 ya. Yang akhirnya mobil Elsapa ini yang sering terjadi di lapangan itu 3 tahun, bahkan paling lama itu di 4 tahun sudah ganti timing belt, sudah mencapai 100.000 km. Nah, akan kita lihat dalamnya timing belt ini seperti apa, yang spare part diganti itu apa saja,
Nanti saya akan jelaskan, dan nanti estimasi perbaikan atau rincian dari kendaraan yang diganti timing belt itu nanti saya akan informasi di paling belakang ya teman-teman, dari harganya terus jumlahnya. Nah, dari sini dari 3 juta tadi kurang lebih, karena mobil yang Euro 4 ini sudah menggunakan mesin common rail, tidak lagi menggunakan timing belt, dia menggunakan timing chain ya. Akhirnya Anda bebas ngerawat atau bebas ganti timing beltnya. Anda hemat hampir 3 jutaan. Nah, jadi di sini untuk penggantian timing beltnya ya, itu harus satu set. Salah satunya yang spare partnya ini, karena sebagian ada yang kosong. Nah, ini timing belt yang kecil tuh kodenya 1145A081 ya. Ini kalau harganya ini kurang lebih 660 ribuan ya. Kemudian yang ada timing belt besar ini MT 300 470, ini harganya kurang lebih 930 ribuan ya. Kemudian ada tensioner yang besar ini yang MD 050135B, itu harganya kurang lebih 340.000. Nah, ini genuine semua. Kemudian ada yang kipas dari alternator ini MD 303478A, harganya kurang lebih 35.000 satunya. Kalau dia ini nanti dia menggunakan 2 buah fan belt ya. Harganya 35.000, murah ya. Kemudian ini untuk fan belt power steering MT 180581. Nah, ini harganya kurang lebih 50.000 ya teman-teman, sangat murah sekali. Nah, yang paling mahal itu dari timing belt besar, timing belt kecil juga, tensioner besar dan tensioner kecil. Kalau tensioner kecilnya itu MD 050125B ya, bedanya 125B, harganya kurang lebih 260.000. Ini spare partnya kosong, jadi tidak bisa kita videokan di sini, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk seal balancernya itu kecil juga besar, itu dengan kode MD 343565 dan 343566. Nah, itu ada seal balancer kecil dan besar. Itu harganya yang besar 60.000 ya, kurang lebih, yang kecil 52.000. Nah, dari total estimasi yang kira-kira diperlukan untuk ganti sebuah timing belt kendaraan Mitsubishi L-Shape itu kurang lebih 3.200.000-an ya dari semua total ini dan jasa. Kalau jasa itu relatif tergantung dari bengkelnya ya. Ada yang 300.000, ada yang mungkin 500.000 untuk jasa penggantian timing beltnya, tergantung dari bengkel masing-masing. Nah, dari estimasi itu kita anggap saja jasa timing belt, ganti timing belt L-Shape itu kurang lebih 500 ribuan ya. Jadi dari total jasa dan spare partnya kurang lebih hampir 3,2. Nah, kalau di dealer resmi ada PPN-nya 11% ya, itu termasuk sudah PPN. Karena kita menganggap pekerjaan ini itu dealer resmi dengan penggantian spare part yang genuine seperti ini, jadi lebih awet, lebih tahan lama, dan tentunya umurnya pun lebih panjang ya, tidak cepat rusak, tidak cepat molor, tidak cepat pedot atau tidak cepat putus ya. Jadi ketika nanti Anda sudah ganti Euro 2 ke Euro 4, terusnya Mitsubishi L300, Anda bisa menghemat apa yang saya ceritakan atau saya videokan tadi ya, terutama penggantian timing beltnya. Nah, semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan L-Shape yang nantinya beralih ke mesin Euro 4. Di akhir video saya akan isikan estimasi perbaikan ganti timing belt Mitsubishi L300. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di channel Edi Saputra. Dan jika memang video ini bermanfaat untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi L300 atau bermanfaat untuk Anda atau teman-teman yang mau membeli kendaraan L300 Euro 4, bagikan video ke ini. Terima kasih.